Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya,
Karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoaks atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat Tuhan. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap buka hati kami Tuhan. Kami siap buka ibadah kami dengan sukacita, pengharapan yang penuh daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin Tuhan. Selama aku hidup, ya Allah kami, ya Allah.
lagi kami mau katakan Kau Allah yang layak terima segala pujian. Kau Allah yang layak terima segala hormat kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pencipta Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, seluruhnya hidup kami Tuhan. Keluarga kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak Tuhan, Kau Allah yang layak Bapa, Kau Allah yang layak Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen, amen. Oh Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve
bagi yang percaya bersuka cita beri kemuliaan buat nama Tuhan, katakan haleluya. Kita mau sama-sama cari wajah dan perkenanan Tuhan, amin. Haleluya. Katakan kemenangan yang besar Tuhan. Kemenangan yang besar telah ada di depan mata. Tuhan yang memberikan bagi yang percaya. Katakan kini tiba waktunya. Tiba waktunya kita bangkit bersama Dia. Ladang telah membunyi, siap untuk dituai. Marilah kita semua umat pilihan, maju bersama, menuai jiwa, Berlari. berlari pada tujuan genapi firman, menerangi dunia bagi Dia. Sama-sama katakan kemenangan yang besar Tuhan. Kemenangan yang besar telah ada di depan mata. Tuhan yang memberikan bagi yang percaya. Kini tiba waktunya kita bangkit bersama Dia. Ladang telah membunyi, siap untuk dituai. Marilah kita semua umat pilihan, maju bersama, menuai jiwa, Berlari pada tujuan. berlari pada tujuan firman, terangi dunia bagi Dia. Boleh semua tangan lambaikan dulu ke atas. Boleh semuanya kita lambaikan tangannya ke atas. Dua tangannya boleh diangkat. Saya mau dengar suara-suara yang katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Kita mau puji, kita mau muliakan, kita mau agungkan nama Tuhan. Amin. Siap bersorak-sorai buat nama Tuhan Bapak Saudara. Amin. Siap bersorak-sorai. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita semua. Kami siap menuai jiwa buat nama-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, marilah kita semua. Marilah kita semua umat pilihan, maju bersama, menuai jiwa, berlari pada tujuan genapi firman, terangi dunia bagi Dia. Marilah kita semua umat pilihan, maju bersama, menuai jiwa, berlari pada tujuan genapi firman, terangi dunia bagi Dia. Kita sama-sama mau bangkit serukan nama Yesus, amin. Amin, haleluya. Sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit
Siapa yang percaya kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Siapa yang percaya kita Allah yang luar biasa, amin. Amin. Nama Yesus, yes. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan nama Yesus. Nama Yesus, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus orang yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama katakan pujian dari awal. Kau telah buktikan Tuhan. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada pas semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Setangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih sungguh-sungguh dikatakan pujian dari Allah. Kau telah buktikan cintamu pada kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur
Shalom, silakan duduk Bapak Ibu semua. Saudara, setiap dekade, setiap generasi, setiap musim pasti pendidikannya, cara berdoanya, tata ibadahnya, cara berimannya, parentingnya, mendidik anak, dan cara membangun rumah tangga juga beda. Saudara yang lahir generasi baby boomer, saudara, generasi di atas tahun 40-an itu generasi baby boomer, ada yang generasi tahun 80 seperti saya 70-an, ada generasi tahun 90 dan 2000. Memiliki cara yang berbeda-beda, bahkan gereja pun dari generasi demi generasi sudah berbeda, saudara. Nah, hari ini saudara, yang saudara punya anak lahir di tahun 2000-an, dengar baik-baik, bahkan anak saudara sudah remaja juga jadi firman buat saudara. 2010 lahir, 2020, dengarkan baik-baik saudara. Karena setiap generasi akan kritis saudara. Generasi 2010, generasi 2020 yang lahir di zaman ini saudara, kritis, tidak mau menerima jawaban yang tidak masuk akal. Contoh, kalau anak saudara bertanya, Tuhan itu siapa? Lalu saudara bingung, Tuhan itu siapa ya? Bingung kan saudara? Tuhan itu ya Tuhan, udah jangan banyak tanya. Mama gak ngerti, papa gak ngerti. Karena mama papa bukan pendeta. Buat dia lu gak masuk akal. Dia cari Google saudara. Dan di Google ada berita yang positif, ada berita yang negatif juga banyak saudara. Sehingga waktu dia cari saudara dan cari, akhirnya dia mendapat informasi yang menurut dia benar tetapi ternyata salah. Akhirnya anak kita menjadi salah melihat sebuah paradigma tentang Tuhan saudara. Mereka akan berani bertanya, bahkan berargumentasi. Nah, generasi kita saudara, generasi saya adalah dididik tidak boleh berargumentasi dengan orang tua. Orang tua ngomong apa aja lu mesti nurut. Salah atau benar pokoknya benar karena orang tua. Nah, generasi sekarang gak bisa, malah dia menentang. Kalau saya gak mau buat PR gimana? Lalu kenapa? Kayaknya kita mau gampar gitu ya saudara ya. Gue injak gue gitu ya. Gak bisa saudara, generasi sekarang. Saudara gampar, dia pergi, dia pindah dan dia keluar. Dulu mah digampar nangis. Gak bisa ngadu ke siapa. Sekarang saudara coba lakukan itu, gak bisa. Makanya saudara, kalau saudara melihat sekarang bahwa Antichrist, Illumination sudah menguasai dunia saudara. Saya kasih contoh ya. Saudara nanti buka di IG atau di YouTube Alien.Soul28 ini nih. Atau Illumination, atau UFO Truth, atau Alien Alive, atau Alien World. Saudara cari tentang ini. Saudara, kalau kita nonton film Bart Simpson itu kita nggak ngerti ya. Sehingga semua peraturan, semua kematian, pengangkatan, apapun orang terkenal sudah difilmkan jauh-jauh hari. Salah satunya contoh waktu Ratu Elizabeth II masih hidup, Bart Simpson mengeluarkan sebuah film tentang kematian Ratu Elizabeth. Tentunya ditulis 1926-2022. Dan benar, 2022 Ratu Elizabeth meninggal. Dunia perfilman sudah dikuasai. Siapa lagi saudara? Pengangkatan Presiden Donald Trump. Ya, film itu di tahun sebelum pengangkatan. Tapi filmnya udah ada saudara. Konspirasi kan sudah ada berarti ya. Yang ketiga saudara, film Bart Simpson memberitahukan jauh-jauh hari tentang Menara Kembar Trade Center. Menara Kembar di Amerika Serikat akan ditabrak, akan dibajak sama teroris. Film itu udah ada saudara, memberitahukan. Sehingga sebenarnya saudara semua bidang pendidikan, entertain, gereja, agama, hiburan, dunia olahraga sudah dikuasai mereka saudara. Saudara, kalau ada aktris sampai hari ini ngetop, benar-benar ngetop. Tidak pernah surut. Mereka rata-rata sudah mengikat perjanjian dengan Illumination seumur hidup mereka. Pejabat pemerintahan yang sampai dulu sampai sekarang terkenal terus, menjabat terus. Mereka sudah bergabung dengan Illumination. Bahkan semua dunia sudah masuk. Nah, kalau saudara punya uang $1, di situ ada lambang mata satu mata ya. Seperti ini saudara, satu mata. Dunia itu sudah dikuasain. Dan film saudara, setiap kali kita nonton, kita akan melihat mata satu ini saudara. Dalam waktu beberapa detik. Berikutnya,
Ya, dalam bentuk yang berwarna-warni, warna hitam putih, warna hijau, yang paling kelihatan, yang paling terang-terangan, film Minion, saudara. Illumination Entertainment, itu si Minionnya gini, Illumination, gitu ya. Ya, dibuat sesuatu yang jahat, dibuat sesuatu yang ditolak, dibuat sesuatu yang menuju kegelapan, menjadi sesuatu yang disukai, lucu, dan kita punya souvenir Minion, khususnya saudara yang punya anak-anak kecil. Bantal Minion, botol air Minion, tas Minion, gantungan kunci Minion, stiker Minion, semuanya kita punya saudara. Ya, kalau terang-terangan iluminasi menjelaskan dirinya adalah kuasa kegelapan, kita tidak akan nonton. Tapi dibuat lucu dari part 1, part 2, part 3, part 4 kita ikutin semua Minion. Sampai lagunya kita mengikutinya. Sehingga anak-anak saudara waktu kecil melihat si mata satu Minion ini adalah hal yang biasa. Kita dibuat berdamai. Kita membuat simpatik, kita dibuat untuk bersahabat dengan mata satu ini. Dan anak itu akan merekam. Saudara bayangin ya, kalau saudara orang tua tidak kuat dalam firman Tuhan, anakmu akan terbawa loh saudara. Beyonce adalah salah satu penyanyi terkenal sampai hari ini yang tidak pernah turun. Dia punya peringkatnya. Dia mengatakan tanda mata satu. Sebelum konser semuanya harus mengadakan ritual mata satu. LeBron James, saudara pemain basket yang terkenalnya luar biasa. Ya, sebelum dia main basket, klipnya boleh ditampilkan, dia mengadakan ritual satanik saudara. Ya, boleh ditampilkan 2 kali. Di TikTok juga ada saudara kalau mau saudara mau lihat jelasnya. Sehingga saudara semua dikuasai dan waktu kita melihat itu, kita seolah-olah pengen coba juga mengadakan ritual. Supaya apa? Supaya kita jadi menang, supaya kita berkuasa, supaya kita kaya raya. Padahal ritual itu adalah ritual satanik. Dia ke atas, kuasa kegelapan, triangle 666, lalu penyerahan total, membuang energi, disebarkan, nah, seperti itu. Kita lihat begini, kalau saudara udah diterangin jadi, hati-hati. Tapi kalau anak saudara, keren lu LeBron bikin acara, kalau kita yel-yel gitu kan, yel-yelnya keren. Akhirnya anak-anak saudara yang kecil-kecil yang muda-muda ngikutin. Ada yang begini saudara, ini bukan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bukan, ini tanda bintang terbalik atau satanik simbol. Ke bawah gini lalu begini. Yang tanduk kambing saudara. Nah saudara, semua contoh diberikan. Nah kalau dunia perfilman apa? Ini mah saudara pasti nonton, termasuk saya. Dari part 1 sampai habis kita nonton. Betul ya? Sampai kita hafal. Saudara, Thanos itu kan sebenarnya muka setan ya. Karena dibuat filmnya entertain, dibuatlah tangan yang punya berapa batu, 5 batu itu. Jadi kita beli souvenirnya. Thanos jadi terkenal, padahal kan itu setan. Karena entertain, bagaimana menarik orang banyak, bagaimana terkenal, bagaimana banyak fansnya. Hulk juga, lalu yang Galaxy Guardian yang ceweknya si Zoe, yang mukanya hijau, mukanya kan setan saudara. Jadi kalau saudara perhatikan pembukaan aja mereka sudah berkata saya illumination, mata satu aja. Lalu isinya tentang bicara illumination, alam semesta. Anak saudara yang suka nonton kuda poni, dulu kuda poni gambarnya gak begini saudara. Tapi sekarang kuda poni punya beraneka ragam bendera LGBT. Sekarang ada I, ada plus. Lesbi, gay, bisex, transgender, intersex dan lainnya. Contoh ya. Saya nggak menolak orang LGBT ya. Saya mencintai dan saya bersahabat. Teman saya ada yang LGBT. Saya menolak dosanya. Ya, Tuhan mencintai orang LGBT sangat, seperti Dia mencintai saudara. Sangat, tapi kita menolak dosa yang diperbuatnya. Contoh, saya gay. Lihat Pak Haryanto, nafsu. Dia lihat saya ketar-ketir hatinya jantungan. Ini pendeta keren, itu gay. Tapi yang sekarang intersex saudara, saya gay. Saya melihat Pak Haryanto, wujudnya pria, saya gak nafsu. Saya akan mencari
wujudnya pria tapi pakai rok, berkumis, berjenggot. Saya baru nafsu. Itu yang disebut intersex. Saya lihat Pak Sugi, kita gay tapi penampilannya cowok, saya nggak nafsu. Saya akan nafsu kalau dia pakai baju dokter-dokteran atau suster-susteran. Dan kalau waktu berhubungan, tolong ya kamu bicaranya seperti wanita. Saudara bisa bayangin ya, intersex. Jadi intersex itu saudara dibenarkan di Thailand ada 40 jenis ikatan cinta. Lesbi, bisex, transgender, interseksual, namanya banyak tuh, ada 40. Hafalinnya aja males saudara. Ada yang main sama benda tumpul, ada yang main sama binatang, ada yang main sama pria tapi berpakaian rok sama rok gitu. Baru nafsu, baru berjalin hubungan. Dan dunia makin kacau. Dan kita, kalau saudara nggak memperhatikan anak-anak saudara atau cucu saudara atau generasi yang lahir tahun 2010, 2020, ini tidak biasa saudara. Apalagi Disney yang dulu tidak ada LGBT, sekarang ada LGBT. Ya, kalau saudara, anak saudara bilang, mami beli boneka, lihat bonekanya saudara. Sekarang bonekanya cowok sama cowok ada anak. Gay sama gay bisa adopsi anak. Dan mereka menjadi keluarga yang bahagia, mengambil peranan suami, mengambil peranan istri, mengambil peranan papa dan mama. Lalu mereka bisa mengadopsi dan anaknya dikasih tahu bahwa kita keluarga yang sangat damai, keluarga yang penuh masa depan. Kita bukan keluarga yang aneh loh, kita biasa, anak itu terbiasa. Waktu mereka melihat pasangan Kristen yang ribut, yang cerai, mereka akan berkata, mereka yang tidak biasa. Mereka punya agama, mereka punya Tuhan, tapi hidup mereka bercerai, berselingkuh, dan maki-makian. Kami adalah keluarga yang serasi. Mereka akan membalikkan semuanya dan anak-anak saudara akan menerima bahwa gay sama gay biasa. Kita yang gak biasa. Ya, saudara, kalau yang cewek sama cewek punya anak adopsi. Nah, kalau saudara punya anak mau disekolahkan di luar negeri, maafkan saya, bukan saya menolak. Tapi apakah mereka punya nilai firman yang kuat? Apakah mereka punya hati yang teguh, yang tidak bercacat, punya gambar diri yang utuh, luka batin yang sudah dipulihkan? Kalau enggak saudara, anak saya salah satunya sekolah di international school. Saudara, international school sudah tidak membahas tentang 10 perintah Allah, tidak membahas lagi tentang nilai-nilai Kristus, tidak berdoa, tapi mereka berbicara tentang universal. Hati-hati ya saudara yang yoga-yoga, yuk pusat perhatian kita ke universal. Yuk, alam semesta sudah menjaga hidup kita. Itu saudara, saya mau bilang saudara, itu sekte baru saudara. Itu apa ya namanya ya? Saya lupa tuh. Ya pokoknya sekte yang terbaru lah saudara, yang menentang kehadiran Tuhan. Nah, sekolah internasional akan menghapus semuanya bahwa bumi ada dengan planet lainnya adalah terjadi sekumpulan gas padat yang berkumpul, terus berkumpul, jadilah sebuah planet. Jadi bumi dan planet Saturnus, Neptunus, Pluto, itu bukan diciptakan oleh Tuhan, mereka terjadi begitu saja. Manusia terjadi karena evolusi, kecelakaan, alam semesta berevolusi jadilah manusia. Saudara, anak kita akan dibuat dan saudara, para remaja dan kita akan dibuat semua terbiasa dengan apa yang dikatakan dunia. Dan akhirnya ada orang-orang yang menentukan hidupnya jadi ateis. Definisi ateis di Indonesia dengan luar negeri berbeda. Kalau saya punya anak udah gak mau ke gereja, gak percaya Tuhan, kita sebut, wah ateis dia. Padahal definisi ateis adalah saudara, mereka tidak percaya ada Tuhan karena secara bukti otentik dan ilmiahnya mereka tidak menemukan adanya Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, di sini ada udara gak, oksigen? Ada gak? Ada ya? Saudara bisa buktikan oksigen itu bentuknya seperti apa? Enggak bisa. Saudara merasa dingin karena ada angin? Ya. Tapi saudara bisa buktikan gak angin itu bentuknya kayak apa? Panas itu bentuknya kayak apa? Uap itu bentuknya kayak apa? Gak bisa saudara. Nah, orang barat berkata Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Nah, kita orang percaya, kita tidak bisa membuktikan Tuhan. Karena dasarnya tidak ada, buktinya tidak ada. Tapi karena iman terhadap Kristus, kita mempercayai dan merasakan kehadirannya. Itu Tuhan dan iman Kristus kita. Waktu kita menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita, kita merasakan ada sesuatu yang turun, masuk ke dalam diri kita. Dan kita merasakan damai sejahtera, kita bisa menangis. Itu Tuhan yang memberikan kehadirannya lewat pujian penyembahannya. Agama berikutnya yang akan nanjak besar nanti di Jakarta, di Indonesia dan Asia, saudara, agnostik. Apa itu agnostik, saudara? Mereka mengetahui adanya Tuhan karena orang tua berkata ada Tuhan, ada Yesus, ada Yesus. Tetapi keluarga kita, anak kita tidak mempercayai dan tidak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Itu agnostik. Jadi saudara, kita ke gereja gak cukup loh saudara. Taruh anak saudara di sekolah minggu yang cuma 2 jam, 23 jam berikutnya mereka ketemu dunia yang mengajarkan hal ini. Mereka butuh value yang paling berharga, yaitu papa mamanya. Nah saudara, saya mau berkata bahwa di Mazmur 119 ayat ke-9. Ini ayat buat kita semua ya, bukan hanya anak muda. Tapi karena ini firmannya buat kita semua. Dengan apakah seorang muda atau saudara dan saya bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Lalu Mazmur berkata, dengan menjaganya sesuai firman-Mu Tuhan. Artinya kita bisa jaga hidup karena ada nilai Kristus. Kita bisa hidup kudus karena ada firman Tuhan yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang berzina. Kita bisa setia sama pasangan kita karena ada firman-Nya. Segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mendatangkan masa depan, ada firman-Nya, ada nilainya, ada hukum tabur dan tuai. Dan waktu itu kita dengar ada seorang pembicara, yaitu Gereja Bethel Indonesia digembalakan oleh saya, Paulus Suryajaya. Kita mengambil contoh yang benar, nilai yang benar, figur yang benar, dan jadilah benar hidup kita. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda. Kalau saya konseling, saya berkata sekarang saya mau didik orang tua. Karena orang tua juga banyak yang melantur. Menurut jalannya yang patut baginya, supaya masa tuanya pun tidak menyimpang daripada jalan itu. Kita perlu dididik, kita perlu diajar, ya. Banyak saudara, kemarin kita bicara tentang komunitas, mentor, bapak rohani, kakak rohani, terlibat di komunitas sehat. Supaya apa? Hidup kita berubah. Ada 4 hal yang membuat saudara dan saya bisa berubah. Ada 4 hal, mungkin lebih saudara, yang membuat anak kita bisa berubah. Dari yang gak percaya Tuhan menjadi percaya. Ada 4 hal ya. Nomor 1 itu sekolah, penting banget. Saudara beragama Buddha, taruh anak saudara ke Kristen. Di Kristen itu ada retret, ada seminar, harus ke gereja, minta tanda tangan pendeta yang khotbah saat itu. Anak saudara yang tidak terima nilai kekristenan, karena masuk dalam nilai kekristenan, tiba-tiba mereka percaya Tuhan. Ikut retret, ikut apa, dijamah Tuhan. Sekolah menentukan masa depan anak saudara. Bukan sekolah mahal, bukan sekolah terkenal. Kalau saudara dikasih berkat untuk menyekolahkan anak saudara terkenal, mahal, berbahasa Inggris, ya puji Tuhan, kita terima. Tapi harus ada nilai yang kuat. Yang kedua saudara, komunitas merubah setiap orang. Anak saya bisa pakai kalung berlogo salib karena teman-temannya pakai kalung semua. Berlogo salib. Komunitas. Anak saya beli motor Vario karena temannya naik Vario saudara. Saya beli Vario. Untung dia gak beli Harley Davidson. Matilah aku. Jadi pengaruh komunitas menentukan. Jadi saudara, dengan siapa, termasuk kita yang para senior yang sudah menikah, yang udah jadi opa. Komunitas itu mempengaruhi hidup kita. Mau bejat jadi bejat. Mau jahat jadi jahat. Mau benar jadi benar. Mau kepo jadi kepo. Tergantung siapa nih teman lawan kita. Nomor 2 ya komunitas.
Nomor 3, figur dalam keluarga papa mama atau single parent yang mempunyai value iman yang kuat teguh untuk Tuhan. Saudara dulu nih, masih muda, belum nikah, pengen main pelacur loh saya loh. Udah jadi pendeta, udah youth pastor saya. Jabatan saya PDP, pendeta pembantu, pendeta paling baru. Pengen banget main pelacur ini. Karena udah 32 umurnya gak kawin-kawin. Dan rasanya kawin tuh kayak apa ya? Katanya enak. Pengen ke rumah prostitusi, pengen ke diskotik, pengen pakai ganja. Pengen saudara. Tapi gak bisa-bisa. Mau mati bunuh diri aja gak bisa-bisa. Kenapa? Waktu saya bikin bahan khotbah ini saya baru ingat. Karena dulu papa mama setiap hari berdoa buat saya dan kakak saya. Tuhan, aku menyerahkan Paulus, Petrus, dan kakak saya satu lagi di tangan-Mu. Biarkan mereka jadi hamba Tuhan, hidup dalam kekudusan. Powerful loh papa mama kalau berkhotbah. Pastor, tapi papa mama saya bukan orang Kristen. Enggak penting. Papa mama saudara mau agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, Muslim. Kekuatan power dari seorang kata papa mama. Firman Tuhan berkata, hormati ayah ibumu. Sehingga waktu saya mau membuat ngaco gak bisa saudara. Pengen udah di depan mata, udah di depan ini. Biar pengen banget gak bisa. Kenapa? Doa orang tua begitu powerful. Saya percaya kalau saudara punya anak yang bermasalah tetap doakan saudara. Saudara punya pasangan yang bermasalah, kerjaan yang bermasalah, apapun yang bermasalah ekonomi. Saudara berkata dalam nama Yesus aku percaya. Nah kepercayaan kita itu dituntut seberapa konsisten dan seberapa setia kita mempercayai Tuhan. Roti dan anggur ini jangan main-main saudara. Ini bisa jadi berkat buat kita, ini bisa jadi kutuk buat kita. Ini bisa menyembuhkan hidup kita. Ini bisa merubah hidup kita waktu kita percaya darah Yesus berkuasa. Jadi saya ingat papa mama, papa yang paling ingat papa. Setiap waktu baca Alkitab. Kapan dia baca koran? Gak pernah. Kapan dia nonton TV? Gak pernah. Alkitab radio. Jadi waktu saya tumbuh besar saya punya value saudara. Bahwa mengikut Tuhan itu harus baca Alkitab. Bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar KTP jadi Kristen. Tetapi mengikut Tuhan harus hidup sungguh-sungguh. Setia, bayar harga, komitmen. Mati-matian bahkan air mata keluar hanya untuk mengikut Yesus. Ternyata mengikut Yesus tidak membuat hidup saya bertambah kaya. Tapi ikut Yesus merubah karakter saya yang tidak baik jadi baik. Jadi kalau anakmu gak mau ke gereja. Ayo ke gereja. Gak mau, Tuhan gak nyata. Kalau dia bilang Tuhan gak nyata, yang paling harus benar dia lihat apa? Temennya. Temennya juga brengsek. Komunitasnya brengsek. Terakhir ya. Dia melihat papa mamanya. Ribut apa enggak tiap hari. Maki-maki apa enggak. KDRT apa enggak. Perselingkuhan terjadi apa enggak. Kalau enggak ada semuanya, saudara menjadi figur buat anak saudara. Dan anak saudara akan hidup benar karena melihat figur papa mamanya. Mengucap syukur, berterima kasih, berintegritas terhadap Tuhan. Punya dedikasi sama Tuhan. Dia gak percaya Tuhan, tapi dia percaya sama hidup saudara yang memiliki nilai Kristus. Dan sewaktu-waktu dia akan pergi ke gereja dengan sendirinya karena melihat sebuah figur. Jangan paksa anakmu ke gereja kalau saudara masih maki-maki ngomong kotor. Jangan paksa orang tuamu pergi ke gereja kalau saudara masih kurang ajar sama orang tua dan mertuamu. Kutuk loh saudara. Saudara coba deh belajar kurang ajar sama orang tua atau mertua. Saudara terkutuk lah. Ini firman Tuhan kok. Yang keempat, melihat tokoh agama menjadi sebuah panutan. Hidup saya udah rusak. Papa mama udah broken home. Bukan berarti hidup saya jadi hancur-hancuran karena broken home. Orang broken home belum tentu masa depannya gak cerah. Banyak orang yang broken home masa depannya bagus-bagus aja. Karena dia mengambil keputusan atau memiliki figur yang luar biasa. Selain orang tua saya memiliki figur. Nanti besar hidup saya mesti seperti hamba Tuhan ini.
Hidup saya harus seperti kayak dia. Waktu saya menikah harus seperti dia. Saya punya figur, saya punya contoh, saya punya nilai yang bagus. Sehingga hari demi hari kehidupan saya menjadi lebih baik, dan terus membaik. Orang tua, anak muda punya value dong tentunya. Bukan dalam nama Yesus, enggak. Semua baik, enggak. Kita nih harus, menjadi contoh, bayar harga. Anak-anakmu enggak menyimpang ke kiri, ke kanan. Waktu dikirim ke luar negeri, jadi baik, punya masa depan. Tidak malu-maluin orang tua, karena apa? Karena peran papa mama dan single parent. Yang single parent bukan berarti anakmu mesti berantakan dong. Yang single parent punya nilai firman, nilai Kristus, kuat berdoa, kuat hidup kudus. Anakmu juga akan punya masa depan yang luar biasa, bahkan lebih dari orang tuanya. Jangan mengasihi, emang single parent udah deh gak ada masa depan. Siapa bilang? Itu kan keputusan kita. Saya anak broken home, anak adopsi, anak yang dibuang. Bukan berarti saudara menghancurkan hidupmu sekalian. Karena saudara tahu, saudara punya keluarga broken home, saudara diadopsi. Saudara harus maju lebih dari mereka dan membuktikan bahwa saya punya Kristus yang memberikan pengharapan dan rencana damai sejahtera dalam hidup saya. Amin saudara. Anak saudara jadiin sahabat. Anak sekarang gak boleh dimaki. Anak saudara gak boleh dilarang. Gak boleh pergi ya, dia pergi. Belajar ya, gak belajar. Jangan ngerokok ya, ngerokok. Jangan nonton ya, nonton sampai jam 10 pagi. Pergi ke gereja ya, gak pergi. Karena apa? Paksaan. Bukan didikan dan pengertian. Tapi kalau jadi sahabat, saya kasih contoh ya. Terakhir saya khotbah tentang anak saya ngerokok ya. Saya ngajarin anak saya ngerokok karena dia minta. Saya mesti ajarin mereka supaya mereka tidak belajar kepada orang lain dan hasilnya menjadi hal yang salah. Kecanduan. Jadi saya ajarin mereka tentang rokok. Saya ajarin mereka pornografi. Wah, pendeta sesat enggak. Saudara harus ajarkan sesuatu yang di luar sana enggak ngajarin. Lalu saya berkata gini, Dede, Koko, you mau jadi juara basket kan? Kalau you pilih juara basket atau pilih rokok? Kalau you pilih rokok, berhenti jadi pemain klub basket. Tapi kalau you mau ngerokok, you berhenti pemain basket. Atau you kalau mau main basket jadi juara, berhenti ngerokok. Di logika mereka beralasan dengan bagus, bukan larangan. Tetapi logiknya dimainkan, oh iya ya, kalau saya ngerokok, paru-paru saya gak kuat, lari saya gak kuat, saya gak jadi juara. Kalau dikasih alasan yang bagus, alasan yang masuk akal buat anak saudara, anak merasa dijadikan sahabat, dijadikan teman ngobrol, bukan dipersalahkan, dihakimi, dibilang dosa, masuk neraka karena lu ngerokok, enggak. Ya, belajar parenting saudara. Saudara, sebagai ayat penutup, Amsal 15 ayat ke-32, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amsal sedang berkata kita perlu dididik dan memperoleh akal budi. Jangan dibuang. Kalau ada orang yang menasihati, mentor, ketua kul, pemimpin gereja, gak enak di kuping. Tapi itu pendidikan dan akal budi yang akan diberikan. Terima saja. Kadang bicara dengan pasangan juga harus tenang. Ya, intonasi, suara, nada mesti dijaga. Kalau saya bilang gini, apa lo? Sama apa lo? Kan beda. Gitu ya. Jadi kita yuk pasangan itu mesti ngerti pasangan saya ini orangnya gimana sih. Aduh orangnya posesif. Ya saya mesti ngomongnya bagaimana masuknya. Aduh pasangan saya ini orangnya pendiam. Udah ngomong 500 kata dia masing pakai koma. Titik belum ngomong. Ada caranya lagi. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Jadi setiap hari kita harus dididik, setiap hari kita harus diajar supaya akal budi kita sehat. Kalau saudara udah meninggalkan gereja, pertemuan, motivasi,
firman Tuhan, penyembahan, saudara sedang tidak sehat akalnya. Dan ke depan makin tidak sehat, makin tidak sehat. Dan segala sesuatu yang menyimpang dalam firman Tuhan, saudara berkata semuanya masih oke. Semuanya masih oke, gak masalah. Dan akhirnya sebenarnya saudara udah keluar dari jalur tracknya. Amin saudara. Dan saya percaya firman Tuhan ini biar membuka pikiran kita, wawasan kita. Kuatlah dalam iman. Biar anakmu melihat ada figur yang masih bisa dipertahankan. Yaitu papa, mama atau siapapun. Mari kita bangkit. Yayasan Rumah Junior kembali membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menyumbangkan handphone dan laptopnya bagi guru-guru di pedalaman. Tujuan kegiatan ini agar anak-anak dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik lagi dan tidak ketinggalan zaman. Donasi dapat disalurkan ke Yayasan Rumah Junior, Gajah Mada Tower, lantai 11, pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore atau di hari Minggu di konter ibadah GBI GMCC lantai 12. Kami tunggu ya. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Ibadah UMAS atau Usia Emas diadakan setiap hari Rabu, minggu kedua dan 4. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi konter ibadah atau kantor OTP GMCC di 021 633 3692. GBI GMCC Kejayaan hadir kembali dalam ibadah perdana yang akan diadakan pada hari Minggu 9 April 2023. Ibadah akan diadakan satu kali yaitu pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu atau Little King GMCC Kejayaan. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi kantor OTP di 021 633 3692. Ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kami Tuhan. Engkau Immanuel, penyertaan-Mu sempurna, Jehovah yang menyediakan, Jehovah yang menyertai hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin.